akustik. Sulit aku untuk bisa melepaskan gadget kalau sesuai tema kita hari ini ya. Kembali bersama kami ya di Cafe Cerdas, masih bersama saya Sinta Nusa dan Mana nih Anak. Dan tentunya halo, Anton Pradana di sini. Oh, di sini Anton Pradana, ya. kamera. Masih ya, masih syuting kan? Masih. Oke. Dan tentunya masih bersama narasumber hits kita ya, dokter muda ini yang masih muda ya, aku bilangnya Mas Anggap ini saja ya. begitu. Dan juga kece tapi udah spesialis, Dokter Hafid Algristian SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa RSI Jemur Sari Surabaya. Dok, Nih, kamu ngapain di situ? ini bos, ini tadi kayaknya temenan berdua kesini, tadi liatinnya handphone aja terus. Oh gitu, Dia emang salah kecanduan satu. nih, kalian suka main handphone terus ya kalau misalnya ketemu gitu cuman push rank aja gitu. Kalian ngapain sih? Main apa sih nih? Candy Crush, bos. Oh iya. Berdua ya, Masih zaman ya main Candy Crush push ranknya ya? Candy Crush. Iya, Kling gitu. Kayak gitu dok, ini salah satu wujud apa ya, fenomena saat ini ya. Kita ketemuan, kita meet up secara langsung face to face tapi pegang gadget masing-masing. Ya, betul, Kayak betul. what for, ngapain lu ketemuan, kayak gitu kan dok ya. Jadi gimana ya cara mengatasinya dengan adanya kecanduan gadget ini khususnya untuk diri kita sendiri dan juga orang tua nih, penting juga. Dan bahkan mungkin senyum kita itu tulus kalau di gadget ya. Iya, pakai note. Selfie dulu, terus kemudian udah ditutup, udah ya pakai ini lagi, Betul, jadi gadget lagi kalau gitu kan. udah dipraktekin kayak gini nih, WK, hahaha. Udah. Gitu dong. Itu parah sih. Iya. Jadi kalau ketemu orang juga flat banget bukannya. Flat banget. Jadi gimana Tapi dok? aktif banget gitu kan. Aktif kalau misal di chat atau Iya, di iya. story, di sosial Jadi media. itu istilahnya double personality. Ya, kepribadian ganda yang mungkin teman-teman juga banyak tahu ya. Kita bisa terpicu ketika kemudian menggunakan gadget, sosialisasinya, tapi kemudian ketika offline tatap muka, kita kehilangan kemampuan untuk sosial offline itu tadi. Jadi itu adalah salah satu tanda ketika kita sudah red flag ya, atau tanda-tanda bahwa kita harus membatasi dari penggunaan gadget itu sendiri. begitu. Maksimal berapa jam dok sehari? Ya, sebenarnya kalau per usia itu berbeda. Bahkan anak di bawah usia 5 tahun, ada yang mengatakan di bawah 10 tahun itu tidak boleh sama sekali. Yes. Tapi kadang-kadang nggak bisa dihindari. Kalau orang dewasa seperti kita ya, kalau dewasa ya, Mas Anton. Saya Dewasa ya. Ya, walaupun kadang-kadang ya childish gitu ya. Biasa gitu. Nah, itu paling tidak 50 menit, tapi itu pun juga harus dijeda gitu. Kadang-kadang kita kan kalau ngerjakan sesuatu misalnya menggunakan laptop kita perlu selingi dengan beberapa aktivitas fisik gitu. Banyak sekali bisa kita cari cara mengaktifkan fisik kita untuk menjeda aktivitas kita di hadapan layar. Bisa begitu. stretching at home, Iya. bahkan di tempat kerja pun juga Karena bisa ada kan. olahraga kalau nggak salah saya tuh juga buka di YouTube tuh bos sama dokter nih. Katanya kalau misalnya setelah kita ngerjain atau jenuh sama kantor kan biasa juga semua pakai gadget. Itu bisa pakai alat-alat yang ada di kantor, pakai kursi. meja. Atau mungkin mau push up di atas mejanya bos boleh itu. Kalau bisa dipecat di situ. Iya, langsung SP3 SP3 ya. di situ. Tapi kembali lagi nih dok, kan tema kita adalah gadget pedang bermata dua ya, dia ada digital ya, ada positif dan negatifnya. Tapi karena kita jika berbicara sudah kecanduan, pasti otomatis negatif. Yang bisa kita lakukan apa nih dok preventifnya? Ya, kalau preventif tentu kita ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menetapkan tujuan. Kita mau ngapain sih pakai gadget itu? Dan kemudian yang kedua, kita harus tahu berapa lama kira-kira saya mau menghabiskan waktu buat kerjaan ini. Kalau seandainya ini memang sebuah kerjaan yang cukup panjang, misalnya buat teman-teman yang lagi skripsi atau tesis ya, Bu Bos lagi tesis nih. Aduh diingetin ya. Lanjut Itu dok. kita mungkin saya kira-kira ngerjakan 2 jam. Oh berarti di antara 1 jam itu saya perlu jeda dulu untuk aktivitas fisik saya gitu. Jadi tujuan harus ditetapkan, kemudian yang kedua itu kita harus tahu berapa lama kita akan menggunakan gadget itu begitu. Oke, tujuannya harus jelas dan juga harus positif ya. Tapi ini dok, yang kita penasaran nih kan dokter juga memang dokter spesialis kedokteran jiwa RSI di Jemur Sari Surabaya. Ada nggak sih dok mungkin dari lingkungan terdekat atau pasien mungkin yang sharing konsultasi dengan dokter yang kasusnya ini udah gadget addict kecanduan parah dan bagaimana cara mengatasinya? Kasusnya seperti apa? Seorang remaja kira-kira mungkin usia 17-18 tahun, dia itu sebenarnya dirawat, kasusnya ringan, tivoid begitu kan. Tapi yang membuat kita miris itu adalah ada namanya duration of utterance. Jadi pada saat ngomong, mumbling seperti orang tua. Ini bagiannya tidak begitu jelas ketika ditanya, diajak komunikasi. Kalau menurut ayahnya, sebelum merawat inap tidak seperti ini. Mungkin bisa jadi tipesnya yang over. Tapi setelah digali, ternyata ada kecanduan gadget itu tadi. Jadi pada saat dia dilepaskan dari gadgetnya, pikiran dia tuh selalu melayang-layang ke gadgetnya itu. Oke, itu jadi usia berapa dok? 17-18 tahun. 17-18 tahun. Iya. Ada juga, SMA itu, Bos. ini ceritanya teman saya tuh bercerita, anaknya
temannya panjang ya. Pokoknya ada anak kecil kenalan teman saya. Dia tuh saking ininya gadget banget. Dia kalau nggak suka tuh gini, swipe left. Kalau suka swipe right. Tinder dong. Iya. Dari kecil main Tinder tuh. Jadi kayak udah nggak suka gitu, kayak kan karena udah kebiasaan swipe gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kayak nggak suka, dia nggak ngomong tapi kayak dengan gesture tersebut yang dia Iya, iya. disamakan di kehidupan nyata dengan gadgetnya dia. Kayak gitu-gitu. Padahal Anak tuh anak usia 2 kecil. tahun lihat majalah, di swipe. Nah, Dikiranya itu layar gitu. Nah, itu ini dia. sebenarnya beberapa pembiasaan. Mungkin mereka akan menguasai gadget di zamannya, tapi tidak di usia itu. betul. Jadi ini yang Nggak perhatian sedini buat itu juga ya dok ya. perhatian juga buat orang tua ketika kemudian mengawasi remajanya atau bahkan mungkin anak-anaknya, maka ketahuilah waktu yang sehat itu tadi. Oke. Kalau bisa memang orang tua juga memberikan contoh kan begitu. Nah, usia yang pas itu kapan sih dok? Kalau misal nih, ibu bos saya misalnya suatu saat punya anak nih, usia berapa kira-kira dikenalkan sama gadget? Karena kan zaman sekarang baru aja lahir, Instagram anaknya udah ada nih. Karena orang tua udah dibuatin gitu kan. Itu gimana dok? Kalau secara teori itu ketika seorang anak sudah terbentuk kognitifnya sempurna itu di usia 9 atau 10 tahun. Oke. Itu baru kemudian bisa dikenalkan. Ingat mulai dikenalkan ya. Bukan menggunakan aktif. Bukan menggunakan, Oke. bukan menggunakan aktif. Tapi kadang-kadang seorang anak itu umur di bawah 5 tahun kan kadang-kadang dia mengalami perkembangan yang sangat cepat ya, sehingga melihat orang tuanya dia juga mengcopy cara itu. Sehingga ini benar-benar perhatian buat orang tuanya kalau memang dia lagi pakai gadget menikmati, usahakan tidak di depan anak. Nah ini tantangannya nih di masa pandemi kita harus Tantangan stay at home, parents work from milenial home, gitu kan. zaman now ya. Ya ampun. Sekarang lebih kerja susah. dari rumah bos. Iya. Nah, ada beberapa saran itu tidak menggunakan HP yang kecil itu, tapi menggunakan layar yang lebih besar. Jadi Oke. menggunakan laptop atau desktop yang ada di rumah gitu kan ya. Sehingga si anak itu tahu, oh berarti kalau misalnya papa sama mama menggunakan Lagi layar kerja. yang lebih besar itu lagi kerja. Ada gitu. tujuannya, bukan Ada hanya tujuannya. sekedar ya killing time dengan gadget Iya. begitu ya dok. Dan ini juga betul, jangan sampai kemudian orang tua itu me time di depan anak itu menggunakan gadget juga. Tahu strateginya pakai layar besar, dia install Instagramnya dan WhatsAppnya di situ, jadi ya sama aja Netflix dia nggak gitu kerja ya. gitu ya. Oke. Cheating orang tuanya sama anaknya gitu kan. Agak susah ya, emang ini Iya, challenging banget sih tantangan, memang. betul, Tantangan betul, banget betul. di era sekarang yang memang kita pun kerja nggak bisa lepas dari gadget, tapi kita harus mengedukasi anak Iya, kita juga betul, untuk tidak seperti itu. Dokter sendiri dia kan udah punya anak ya dok ya? Apa Ada, yang dilakukan benar. biasanya? Iya. Kami sendiri termasuk orang tua yang masih struggling ya dengan Oke. gadget. Tapi sampai pada titik anak saya ini, anak kami, itu benar-benar bisa membedakan. Jadi orang tuanya kalau misalnya lagi khusyuk banget sama gadgetnya, oh Berarti dia kerja. pakai, ya Oke. itu berarti kerja. Tapi sebenarnya teman-teman itu kita perlu untuk menghabiskan waktu dulu dengan anak, misalnya 2 jam. Saya bayar dulu di depan, Oh, aktif sama I anak see. saya, gitu kan. Bermain dulu, Baca quality buku time dulu, apapun dulu, itu ya. sampai dia puas. Pada saat kami bekerja, dia melanjutkan permainannya itu. Sendiri. Gitu. Oh, ini bisa Secara ditiru mandiri. nih. Inspiring banget memang ya mengalihkan dokter satu fokusnya ini ya ya. dok ya. Membayar di depan perhatian orang tua dan kasih Yes. sayang itu dulu. Jadi gitu. dia nggak looking for attention gitu, nggak pengen for attention ketika kita kerja, karena sudah ada di awalnya juga manajemen waktunya ya. Betul, Luar biasa, kayak harus private nih sama dokter ya. Deposit dulu kalau kata dokter, berarti Iya. deposit di depan Deposit di tuh. depan. Bayar di awal. Berarti anaknya usia berapa dok dari sekarang? 2,5 menuju 3. 2,5 tahun ke 3 tahun tuh aktif-aktifnya banget kan? Ya. Oke. Apakah ada beda antara anak perempuan sama anak laki-laki, ada bedanya nggak? Karena kan secara fisik Kayaknya lebih agak aktif ya kalau berbeda. cowok ya. Ya betul. Kalau Ada bedanya kalau nggak? sebenarnya kalau perbedaan laki-laki perempuan ada, tapi perlakuan terhadap gadget sama. Sama. Oke dok, nah kembali lagi ya ke tema kita adalah bermata dua nih. Ada negatif tadi udah kita kupas nih negatifnya Ya, kayak gitu. Kalau positifnya, sebenarnya kalau kita ngomong positif juga banyak peluang baru loh di era Betul, digital ini betul. kan. Content creator misalnya, editor dan lain sebagainya. Kalau yang kerja kayak gitu nih dok, kadang kan kita harus ngedit gitu ya. Kayak Mas Berta tuh juga tugasnya ngedit, ngedit di depan layar itu bisa sampai mentok maksimalnya berapa jam tuh dok? Yang penting pada saat kita tahu bobot pekerjaan kita ya, jadi setting tujuan di awal. Oh saya tahu bobot pekerjaan ini misalnya masih mulai dari nol. Saya butuh waktu kira-kira 4 sampai 6 jam misalnya. Saya potong kecil-kecil waktunya. Jadi misalnya saya 2 jam dulu, kemudian main sama anak atau sosialisasi, atau saya olahraga, atau saya melihat sekedar pemandangan, mengalihkan otak saya ke hal yang lain gitu. Kalau Terus mengalihkan otaknya dengan nonton Netflix, gadget lagi salah ya berarti Sama, dok ya? sama. Oke. Gadget lagi Mungkin dong. bisa pakai alarm kali ya, waktu Iya. time to break misalnya kayak gitu Iya, ya. betul, betul. Oke gitu ya. Ada lagi mungkin tipsnya dok? Yang paling sederhana, memang kita perlu berani ya, menyadari tujuan dan kemudian kita berani untuk mendisiplinkan diri kita sendiri begitu. Oke, ada lagi nih yang juga fenomena zaman tuh? sekarang nih. Bos. Gejala kecanduan gadget yang narkolema ya? Oh iya, Apa narkoba tuh? lewat mata. Narkotika Pornografi. lewat Mata. mata. Pornografi. Ini nih. Ya, ya. Kayak gimana tuh?
itu membuat fantasi seorang anak atau remaja atau mungkin bahkan orang dewasa itu menganggap orang lain hanya sebagai objek. Jadi misalnya karena dia tonton pornografi itu kan seakan-akan dia menikmati sisi seksualnya, tapi tidak berinteraksi dengan sisi kemanusiaannya dia. Sehingga kalau dia kecanduan ke arah situ, pada saat dia berinteraksi dengan orang lain akan memperlakukan orang lain itu seperti objek. Tidak ada harga dirinya, seakan-akan kalau aku perlakukan seperti di video itu, kamu menikmati juga. Nah ini yang menjadi salah kaprah sekarang ini begitu. Bahaya ya, jadi emang benar-benar parah sih, ini emang PR banget ya, PR banget parenting zaman sekarang dan juga tentunya netizen semuanya bahwa share hal yang positif. Kita nggak tahu, misal gadget lagi dipegang anak kecil atau apa, dia ngelihat yang belum saatnya dia melihat misalnya. Dan juga mungkin ada ini nggak sih dok, kayak aplikasi yang bisa nge-ban gitu? Di Android maupun iOS itu banyak kok caranya, settingnya bisa kita lakukan misalnya child mode gitu ya. Itu bisa kita aktifkan dan kita bisa memasukkan beberapa kata kunci sehingga gadget kita itu juga bisa aman ya kalau misalnya masuk ke dalam terms tentang itu kata kunci itu maka auto block begitu. Terakhir dok bisa diberikan closing statement buat kita nih para sobat cerdas semuanya di era digital ini yang memang juga butuh gadget tapi juga jangan sampai too much atau kecanduan. Silakan. Yang jelas kita sobat cerdas semuanya ya. Jadi cerdas soal tujuan, cerdas soal waktu. Jadi kita tahu tujuan kita menggunakan gadget, tapi juga kita tahu bisa membatasi diri kita berdasarkan waktu. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, jadi sisi positif untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan diri masih dapat. Tapi nggak sampai masuk ke dalam kecanduan. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Kamu mau gimmick lagi tadi jatuh? Jadi enggak, ini aja nggak sengaja. Kaget gitu kan sayanya, belum waktunya gimmick udah gimmick dia. Akhirnya itu menarik banget ya perbincangan kita. Pokoknya ini harus ditonton terus nih, Cafe Cerdas, karena inspiratif, edukatif, dan juga ini aman semua umur ya dok ya. Buat anak, buat parent juga penting semua. Nah akhirnya saya Sinta Noza. Dan saya Anton Pradana. Pamit dulu ya, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Cafe Cerdas Berakustik.